Sa'ad bin Abi Waqqas, pemilik doa mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang paling pertama memeluk Islam. Laki-laki Quraisy ini mengucapkan dua kalimat syahadat ketika berusia 17 tahun. Di masa kemudian, ia menjadi tokoh utama di kalangan sahabat. Dan termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira sebagai penghuni surga. Sa'ad masuk Islam setelah mendengar dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad menyatakan keislamannya bersama beberapa orang sahabat Nabi lainnya, yakni Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Tolhah bin Ubaidillah. Ayah Sa'ad adalah anak dari seorang pembesar Bani Zuhroh. Namanya Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab bin Murroh bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Amr bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Malik, ayah Sa'ad, adalah anak paman Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Malik juga merupakan paman dari Hamzah bin Abdul Muthalib dan Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ibunya adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah al-Akbar bin Abdus Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murroh bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Amr bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sehingga nasab Sa'ad termasuk nasab yang terhormat dan mulia. Dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sa'ad dilahirkan di Mekah, 23 tahun sebelum hijrah. Ia tumbuh dan terdidik di lingkungan Quraisy. Bergaul bersama para pemuda Quraisy dan pemimpin-pemimpin Arab. Sejak kecil, Sa'ad gemar memanah dan membuat busur panah sendiri. Kedatangan jamaah haji ke Mekah menambah khazanah pengetahuannya tentang dunia luar. Dari mereka, ia mengenal bahwa dunia itu tidak sama dan seragam. Banyak kepentingan dan tujuan yang mengisi kehidupan manusia. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, menerima risalah kerasulan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan agama nenek moyangnya, ibunya sangat menentangnya. Sang ibu ingin agar putranya kembali satu keyakinan bersamanya. Menyembah berhala dan melestarikan ajaran leluhur. Ibunya mulai mogok makan dan minum untuk menarik simpati putranya yang sangat menyayanginya. Ia baru akan makan dan minum kalau saat meninggalkan agama baru tersebut. Setelah beberapa lama, kondisi ibu Sa'ad terlihat mengkhawatirkan. Keluarganya pun memanggil Sa'ad dan memperlihatkan keadaan ibunya yang sekarat. Pertemuan ini seolah-olah hari perpisahan jelang kematian. Keluarganya berharap Sa'ad iba kepada ibundanya. Sa'ad menyaksikan kondisi ibunya yang begitu menderita. Namun keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya berada di atas segalanya. Ia berkata, "Ibu, demi Allah, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu binasa, aku tidak akan meninggalkan agama ini sedikit pun. Makanlah wahai ibu, jika ibu menginginkannya. Jika tidak, itu juga pilihan ibu." Ibunya pun menghentikan mogok makan dan minum. Ia sadar, kecintaan anaknya terhadap agamanya tidak akan berubah dengan aksi mogok yang ia lakukan. Berkaitan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat yang membenarkan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas, yang artinya sebagai berikut. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku.
Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki doa yang manjur dan mustajab. Rasulullah meminta kepada Allah Azza wa Jalla, agar doa saat menjadi doa yang mustajab tidak tertolak. Beliau bersabda, "Ya Allah, tepatkan lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya." Hadis riwayat Al-Hakim. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama dalam Islam yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Ia juga satu-satunya orang yang Rasulullah pernah menyebutkan kata tebusan untuknya. Seperti dalam sabda beliau dalam perang Uhud. "Panahlah wahai Sa'ad. Tebusanmu adalah ayah dan ibuku." Hadis riwayat Tirmidzi. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah menebus seseorang dengan ayah dan ibunya kecuali Sa'ad. Sungguh dalam perang Uhud aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya." Di antara keistimewaan lain yang ada pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk seorang penunggang kuda yang paling berani di kalangan bangsa Arab dan di antara kaum muslimin. Ia memiliki dua senjata yang luar biasa, panah dan doa. Peperangan besar yang pernah ia pimpin adalah Perang Qadisiyah. Sebuah perang legendaris antara bangsa Arab Islam melawan Majusi Persia. 3.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 100.000 lebih pasukan negara adidaya Persia bersenjata lengkap. Prajurit Persia dipimpin oleh panglima mereka yang bernama Rustum. Melalui Sa'adlah, Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin atas negara adidaya Persia. Umar mengakui amanahnya dalam memimpin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengamanahi saat jabatan gubernur Irak. Sebuah wilayah besar dan penuh gejolak. Suatu ketika, rakyat Irak mengadukannya kepada Umar. Mereka menuduh Sa'ad bukanlah orang yang bagus dalam sholatnya. Permasalahan sholat bukanlah permasalahan yang ringan bagi orang-orang yang mengetahui kedudukannya. Sehingga Umar pun merespon laporan tersebut dengan memanggil Sa'ad ke Madinah. Mendengar laporan tersebut, Sa'ad tertawa. Kemudian ia menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku sholat bersama mereka seperti sholatnya Rasulullah. Kupanjangkan 2 rakaat awal, dan mempersingkat 2 rakaat terakhir." Mendengar klarifikasi dari Sa'ad, Umar memintanya kembali ke Irak. Akan tetapi, Sa'ad menanggapinya dengan mengatakan, "Apakah engkau memerintahkanku kembali kepada kaum yang menuduhku tidak beres dalam sholat?" Sa'ad lebih senang tinggal di Madinah, dan Umar pun mengizinkannya. Ketika Umar ditikam, sebelum wafat ia memerintahkan 6 orang sahabat yang diridhoi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Sa'ad untuk bermusyawarah memilih khalifah penggantinya. Umar berkata, "Jika yang terpilih adalah Sa'ad, maka dialah orangnya. Jika selainnya, hendaklah meminta tolong dalam pemerintahannya kepada Sa'ad." Sikap Sa'ad ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas menjumpai perselisihan besar yang terjadi pada kaum muslimin, antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sikap Sa'ad pada waktu itu adalah tidak memihak kelompok manapun. Ia juga memerintahkan keluarga dan anak-anaknya untuk tidak mengabarkan berita apapun kepadanya. Keponakannya, Hisham bin Utbah bin Abi Waqqas, berkata kepadanya, "Wahai paman, ini adalah 100.000 pedang yang menganggap Andalah yang berhak menjadi khalifah." Sa'ad menjawab, "Aku ingin dari 100.000 pedang tersebut 1 pedang saja. Jika aku memukul seorang mukmin dengan pedang itu, maka ia tidak membahayakan. Jika dipakai untuk memukul orang kafir, berjihad, maka ia mematikan." Mendengar jawaban pamannya, Hisham paham
bahwa pamannya Sa'ad bin Abi Waqqas sama sekali tidak ingin ambil bagian dalam permasalahan ini. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang berumur panjang. Ia juga dianugerahi Allah harta yang banyak. Namun ketika akhir hayatnya, ia mengenakan pakaian dari wol. Jenis kain yang dikenal murah kala itu. Ia berkata, "Kafani aku dengan kain ini, karena pakaian inilah yang aku pakai saat memerangi orang-orang musyrik di Perang Badar." Saat wafat pada tahun 55 Hijriah. Ia adalah kaum muhajirin yang paling akhir wafatnya. Semoga Allah meridhoinya.